Di chapter 66 sebelumnya, kita diperlihatkan kematian Raja Tengkorak Putih dan dilanjut juga dengan kedatangan burung raksasa Kiaroro. Apakah di chapter 67 kali ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 67 ini kita akan melihat Alucard bukan Alupid atau Arexo menggunakan pedang Raja Naga. Dan akan kita saksikan setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini untuk menuju 1000 subscribers. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan kedatangan burung raksasa Kiaroro yang di chapter sebelumnya telah mengejutkan Asnou dengan lemparan batu. Burung ini bernama Yuanqi. Burung Kiaroro ini adalah musuh abadi manusia naga yang hanya memakan spesies tertentu. Asnou tidak percaya dengan kedatangan burung Kiaroro karena bentuknya yang sangat berbeda dengan yang pernah dilihatnya. Xiaoyu pun merasa kaget karena adik kecil ini mengatakan bahwa dia burung raksasa. Sedangkan Cupatkai mengira bahwa burung ini mau mencari masalah dengannya. Namun Tang Zanzan mengira bahwa burung ini tidak mencari masalah, tapi malah justru mau membantu. Tang Zanzan juga baru kali ini melihat burung raksasa Kiaroro karena keberadaannya yang sangat misterius. Yuanqi mengatakan itu adalah masa lalu. Walaupun manusia naga adalah musuh bebuyutannya, kalian tidak perlu cemas. Kedatangan Yuanqi ke bumi kali ini bukan untuk memakan manusia naga, karena Yuanqi sangat menyukai naga. Yuanqi mengatakan bahwa dia adalah cucu dari kakek Neza atau naga kuno legend. Kakek Neza adalah leluhur suku naga. Dan Asnou di sini disuruh untuk memanggil kakak kepada Yuanqi. Kedatangan burung raksasa ke sini hanya untuk memberitahukan kepada Asnou bahwa sekarang dunia sedang kacau dan Asnou harus mengetahuinya. Kakek pernah bercerita kepada Yuanqi bahwa Asnou sudah dibuang oleh suku naga, tapi Asnou masih peduli dengan keluarganya sendiri. Yuanqi memberitahukan kepada Asnou bahwa ayahnya Raja Naga Laut Timur sudah mati. Asnou pun terkejut. Yuanqi juga menambahkan hampir semua dari 3000 Raja Naga sudah tunduk kepada arwah gelap. Sekarang semua suku naga menjadi budaknya. Selain berita tentang suku naga, dunia di luar juga sedang kacau. Asura dan dunia lain sedang berperang. Yang peperangannya itu tidak ada yang tahu sampai berapa lama. Dan yang paling merepotkan adalah tidak ada kekuatan dewa yang bisa menjaga keseimbangan. Dunia ini sudah menjadi milik bayangan gelap karena mereka kini semakin kuat setelah mendapatkan darah naga. Mendengar semua itu, Asnou sedikit terkejut dan tidak percaya. Yang lain pun mengatakan jika dunia bayangan gelap menguasai dunia sepertinya akan sangat sulit. Karena Asura dan Sun Gokong juga mengatakan bahwa mereka sangat kuat. Sedangkan Bailang di sini malah mengkhawatirkan Dewa Gautama. Shoot! Yuanqi pun turun mendekati Asnou. Yuanqi juga mengatakan, aku masih punya cerita lain yang lebih menegangkan. Apakah kamu mau dengar? Asnou di sini terlihat sedikit emosi karena dipanggil dengan nama Asnou kecil. Yuanqi pun langsung mengulurkan tangannya dan memberikan bulu burung raksasa kecil. Dan Yuanqi mengatakan, ini ujian yang harus kalian lewati untuk menjadi prajurit. Apakah kamu tahu ini bukti prajurit milik siapa? Arexo, jawab Asnou. Benar, ini adalah bukti prajurit kakakmu, jawab Yuanqi. Ini adalah simbol kehormatan. Suku naga akan menyampaikannya sampai mati. Di sini Asnou terlihat geram dan kesal. Yuanqi mengatakan bahwa dirinya menyukai manusia naga. Jadi dia sangat memperhatikan kehidupan para naga. Oke, sekarang kita akan diceritakan tentang suku naga di beberapa hari yang lalu saat kita sedang menyaksikan peperangan Raja Tengkorak. Di sini Arexo berangkat ke Laut Utara untuk menemui sang raja. Terlihat di sini Raja Naga Laut Utara menanyakan masalah apa yang membuat Arexo sampai datang ke Laut Utara. Arexo mengatakan bahwa tujuannya menemui Raja Laut Utara tentang pesannya yang hanya dibaca tapi nggak dibales. Sakit everybody. Hehehe.
Laut Selatan telah bekerja sama dengan bayangan gelap untuk membunuh ayahnya. Arekso berharap Raja Naga Laut Utara mau bekerja sama untuk menghabisi suku naga yang mendukung Laut Selatan. Mengenai Raja Naga Tua Laut Timur, Raja Naga Laut Utara pun sangat berduka, dan Raja Naga Laut Utara mengatakan sebaiknya serahkan saja pada pengadilan. Tapi Arekso di sini mengatakan bahwa pengadilan sudah tidak adil lagi, karena mereka semua sudah dikendalikan oleh Laut Selatan dan komplotannya. Naga yang lain pun menyarankan kepada Arekso untuk mengundangnya dan membicarakan hal ini baik-baik, karena suku naga selalu mengutamakan kedamaian. Arekso menjawab, ini bukan masalah hanya Laut Timur saja, tapi juga masalah seluruh suku naga. Laut Selatan sekarang sudah menjadi budak bayangan gelap. Kalau dia berhasil, semua suku naga pasti akan menjadi budaknya juga. Dan kita tidak punya pilihan lain selain melawannya. Raja Naga Laut Utara mengatakan bahwa ini adalah tuduhan tanpa bukti. Karena yang dia tahu, Laut Selatan itu berusaha keras mendukung dunia naga langit. Tapi Arekso menyangkalnya, dan Arekso juga minta tolong kepada Raja Naga Laut Utara untuk bertindak dengan tegas. Raja Naga Laut Utara mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkannya lagi, sedangkan Arekso di sini disuruh pulang dan menunggu jawaban darinya. Dan Arekso pun keluar dari istana Raja Laut Utara. Arekso mengatakan bahwa Raja Naga Laut Utara terus mencari alasan, sedangkan pendamping Arekso mengatakan apa yang dia pikirkan. Semua orang sudah tahu apa yang Laut Selatan inginkan. Mungkinkah dia mau mempertahankan dirinya sendiri? Arekso mengatakan bahwa kemampuan Naga Utara sangat hebat. Dia memiliki benteng yang kuat dan tidak takut dengan musuh apapun. Dia ingin melihat keadaan sebelum bertindak. Kalau kita berada di sisi menguntungkan, dia baru akan bergabung dengan kita. Sial. Jadi, Arekso di sini hanya bisa bergantung pada kerajaannya sendiri. Saat Arekso mau pergi, tiba-tiba ada yang memanggil. Sebentar, aku akan bergabung dengan kalian. Aku adalah putri sulung Raja Naga Laut Utara, bersedia berperang untuk seluruh naga. Namaku adalah Aobing. Arekso mengatakan bahwa ini sangatlah berbahaya, jadi lebih baik Tuan Putri Naga tidak usah ikut berperang. Tapi yang mengejutkannya, Tuan Putri Naga ini mengatakan bahwa dia adalah prajurit, dan dia merasa lebih kuat daripada Arekso dan yang lainnya. Saat yang lain tertawa, Arekso pun memperbolehkannya, tapi dia tidak akan melindunginya jika ada masalah. Putri Naga juga mengatakan bahwa dia juga tidak akan melindungi kalian jika ada masalah. Dan di sini Arekso dan yang lainnya pun kembali ke markas Laut Timur, dan kita sedikit bergeser ke Laut Sungai Putih. Di sini Raja Naga Laut Sungai Putih sangat ketakutan karena Laut Selatan telah berubah. Raja Naga Sungai Putih mengatakan bahwa tidak boleh berlawanan dengan aturan leluhur, karena melukai suku naga yang lain sama saja melukai saudara sendiri. Tapi Raja Naga Laut Selatan mengatakan bahwa yang melukai kalian sebenarnya adalah kalian sendiri yang melawan untuk bekerja sama denganku. Raja Laut Sungai Putih mengkhawatirkan jika bekerja sama dengan bayangan gelap akan membuat suku naga punah. Bayangan gelap mengatakan bahwa tidak mengikuti zamanlah yang akan membuat suku naga punah. Raja Naga Laut Selatan mengatakan juga dunia naga langit bukan hal yang mengerikan. Semua dewa bayangan gelap di belakangku datang dengan niat baik. Raja Naga Laut Selatan juga mengatakan harusnya kalian bekerja sama demi keuntungan suku naga. Ini adalah kesempatan terakhir kalian. Jika kalian tidak mau bergabung, maka kami akan membunuh kalian semua. Dan akhirnya Laut Sungai Putih pun bersedia bergabung bekerja sama dengan Laut Selatan. Laut Sungai Putih berharap bahwa Laut Selatan menepati janji dan tidak mengecewakannya. Dan di sini semua langsung disuruh berdiri oleh Raja Naga Laut Selatan. Dan Raja Laut Selatan hari ini bisa membuat Laut Sungai Putih menyerah dan bergabung bersamanya. Raja Naga Laut Selatan mengatakan kepada anaknya, bagaimana dengan bocah Laut Timur itu? Anak Raja Laut Selatan pun mengatakan bahwa dia sedang berkeliling mencari komplotan. Raja Laut Selatan mengatakan usaha mereka pasti akan sia-sia karena tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawanya melawan Raja Laut Selatan. Dan Raja Naga Laut Selatan mengatakan bahwa dunia naga langit akan segera terwujud. Hambatan kita sekarang hanya satu, yaitu Raja Laut Timur. Dan di sini bayangan gelap sendirilah yang akan turun tangan untuk menghadapi Laut Timur.
Oke, sekarang kita akan beralih ke markas Laut Timur. Di sini Arekso baru saja datang dari Laut Utara dengan kabar yang tidak terlalu baik. Arekso sudah mengunjungi puluhan Raja Naga, tapi yang bersedia membantu hanya 3. Dan di sini Arekso pun memikirkan cara secara pelan-pelan. Dan saat Arekso sedang santai sambil melihat bulu tanduk keprajuritannya, datanglah seorang wanita mendekati Arekso. Karena saat ini Arekso sedang tertekan karena masalah Raja Laut Selatan. Saat Arekso melirik, ternyata itu adalah Jiva. Arekso pun langsung memanggil Ajiva untuk menyuruhnya duduk. Ajiva ini adalah anak dari Raja Laut Selatan. Perlu kalian ketahui, dulu Ajiva ini pernah kasmaran sama si Asnau loh. Lanjut ke topik. Setelah Ajiva duduk, Ajiva pun langsung diberikan air minum oleh Arekso. Di tengah malam yang dingin dan sunyi ini, dengan disaksikan api unggun dan bulan purnama, Arekso pun bercerita kepada Ajiva. Setelah lulus dari Universitas Suku Naga, kita jarang ada kesempatan bertemu. Aku sedang memikirkan cara untuk mengalahkan Laut Selatan yang dipimpin oleh ayahmu. Ini pasti akan sulit untukmu. Bagi ayah dan kakakku, aku hanyalah sebuah alat, jawab Ajiva. Ajiva juga menambahkan, mereka selalu mengorbankan orang lain demi dirinya sendiri. Aku kabur dari jalur monster kembali ke suku Naga, dan kamu membiarkanku tinggal di sini. Aku sangat berterima kasih. Aku akan menghadapi ayah dan kakak bersamamu. Apakah kamu suka pada Asnau? Tanya Arekso. Kenapa bertanya seperti itu? Mana mungkin aku suka sama Asnau? Dulu saat Asnau hendak dihukum mati, Arekso sangat ingin menyelamatkannya. Tapi sayangnya Arekso itu orangnya tidak berani menentang aturan. Tapi setelah dipikirkan kembali saat ini, Arekso sangat menyesal karena tidak bisa melindungi adiknya. Dan Arekso berterima kasih kepada Ajiva karena sudah membantu Asnau bebas. Dan Arekso di sini memberikan bulu burung tanda keprajuritannya kepada Ajiva. Arekso berharap agar Ajiva memberikannya pada Asnau jika terjadi apa-apa dengannya. Karena Arekso tahu bahwa dia akan berperang melawan Raja Laut Selatan yang dibantu oleh arwah gelap. Jadi Arekso memberikan bulu burung itu pada Asnau, karena Asnau akan menjadi satu-satunya pewaris kerajaan Laut Timur. Kelak dia akan menjadi Raja Naga Laut Timur yang baru, dan pedang Raja Naga ini juga akan menjadi miliknya. Saat Ajiva menanyakan alasan kata-katanya yang mengatakan serius, tiba-tiba terlihatlah cahaya dari atas yang menerobos ke tanah. Boom! Sontak semuanya pun terkejut dan salah satu prajurit naga pun melaporkan bahwa ada sesuatu di atas gunung. Arekso pun langsung berlari menuju gunung itu dan Arekso juga memerintahkan untuk persiapkan prajurit. Apakah dari Laut Selatan? Panah api pun langsung diluncurkan oleh para prajurit Arekso dan ini adalah Dewa Langit Bayangan Gelap. Arekso pun langsung mencabut pedang Alucard. Baru kali ini Arekso menemui Dewa Langit Bayangan Gelap yang terkenal dan Arekso pun langsung memerintahkan para prajurit naga untuk maju. Dan pertempuran pun dimulai. Pasukan Bayangan Gelap pun sulit untuk dihentikan dan langsung menyerbu ke markas Arekso. Dengan sekejap formasi prajurit Laut Timur pun langsung rusak karena mereka yang bukan dari Bayangan Gelap adalah raksasa yang hidup di rawa bagian selatan yang bergabung dengan Bayangan Gelap. Dan di sini semua tenda pun habis dihancurkan. Dalam sekejap para prajurit Arekso pun rata dibuatnya dan boom, Arekso berhasil membelah satu manusia Bayangan Gelap. Tapi dengan banyaknya prajurit mereka, Arekso pun akan sulit melakukan freestyle Winter in a Best Enemy. Dari 3000 suku naga, hanya Arekso lah yang berani melawan Bayangan Gelap. Arekso merasa tidak terima jika 3000 suku naga akan dikuasai oleh Bayangan Gelap. Arekso pun langsung melancarkan pedang naganya ke arah Jenderal Bayangan Gelap. Dan blus! Tapi dari belakang Arekso pun Bayangan Gelap yang lainnya langsung mengunci pergerakan Arekso. Sekuat apapun Arekso berusaha, kekuatan Arekso terlalu lemah untuk melawan Bayangan Gelap. Tanpa bisa bergerak, dari depan pun ada Bayangan Gelap yang lainnya langsung memukul kedua mata Arekso. Bam! Prajurit Arekso pun sebagian mundur karena sudah tidak berdaya lagi menghadapi Bayangan Gelap. Dan Ajiva mendengar suara teriakan Arekso.
Ajifa juga mengkhawatirkan sesuatu akan terjadi pada Arekso. Dan boom, tiba-tiba muncul raksasa bayangan gelap di depan Ajifa. Dan pukulan keras pun langsung diberikan oleh raksasa ke Ajifa. Tak lama kemudian Ajifa pun terbangun dan sudah berada di dalam penjara. Ajifa juga merasakan tubuhnya sangat lemas. Ternyata tanduk naganya telah dipatahkan. Bukan cuma Ajifa, naga-naga lain pun kehilangan tanduknya. Tanduk adalah segalanya bagi manusia naga. Tanpa tanduk, kekuatan aslinya tidak bisa dikeluarkan. Dewa bayangan gelap sudah tahu hal ini. Mereka mau membuat para naga menjadi tahanan yang tak berdaya. Para dewa bayangan gelap ini tidak langsung membunuh para naga. Ajifa merasa bahwa dia sudah tidak ada harapan lagi. Dan Sisingji season 4 chapter 67 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Pasti masih penasaran kan? Dan buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita Sisingji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan lainnya dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video Sisingji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye-bye.